Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur dan terima kasih, sebab hari ini Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, kelakuanmu tidak membatasi kuasa Tuhan. Ayat penekanan dari ayat yang ke-11 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hamba-Mu. Sesungguhnya Salomo adalah raja yang sangat beruntung. Sampai hari ini kita mengakui bahwa Raja Salomo paling bijaksana yang pernah ada. Kebijaksanaan Salomo dalam Alkitab dapat dilihat dari karya-karyanya yang menggubah 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Semua raja-raja terkenal pada zamannya datang untuk menyaksikan kemegahan dan hikmat Salomo. Sheba, ratu dari Ethiopia, demikian kagum terhadap Salomo. Kita dapat melihat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 6 hingga 8. Tetapi sangat disayangkan, ternyata semua kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada Salomo tidak digunakannya dengan baik.
Keagungannya telah menyebabkan dia jatuh dalam pelukan perempuan-perempuan asing yang menyembah dewa-dewa asing. Ada 700 istri dan 300 gundik yang dikawini Salomo. Merekalah yang menjatuhkan Salomo. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kepercayaannya yang beraneka rupa tersebut menyebabkan Tuhan menghukumnya. Kelak, Tuhan membuat kerajaan Israel terbagi dua, 10 kerajaan di utara dan 2 kerajaan di selatan. Namun Tuhan tidak menjalankan hukuman tersebut pada zaman Salomo. Nanti pada zaman Rehabeam anaknya lah, kerajaan Israel terpecah. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan tidak melaksanakan hukumannya pada zaman Salomo, karena Tuhan mengingat Daud, ayah Salomo. Cinta dan kesetiaan Daud kepada Allah menjadi bahan pertimbangan untuk Tuhan melaksanakan hukumannya. Kelakuan jahat Salomo tidak dapat membatasi kuasa Allah yang mengasihinya. Saudaraku, ini adalah pengajaran penting dalam iman Kristen. Kasih Kristus tidak dapat dibatasi hanya karena kelakuan manusia berdosa. Allah yang Maha Kasih tetap mengasihi apapun kebejatan yang kita lakukan. Namun, konsekuensi dari kejahatan yang kita lakukan harus tetap kita jalani. Salomo mengalami frustrasi hebat pada masa tuanya. Ia tidak tenang dan tidak bisa menikmati semua kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Sebuah penegasan, kasih dan kemurahan Allah tidak dapat dibatasi oleh kelakuan manusia yang berdosa. Ia tetap mengasihi karena kasih adalah sifatnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, ampunilah semua dosa yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Janganlah membatasi berkat-Mu, karena acap kali kami berbuat dosa. Dalam nama Kristus, Sang Maha Pengasih. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.